Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita karunia, Allah yang telah memberikan kita kekuatan, Allah yang telah mampukan kita untuk kembali hadir di majelis ilmu ini yang insyaallah dimuliakan, dan semoga Allah curahkan keberkahan di dalam majelis kita. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang mulia, uswah hasanah kita bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat senantiasa tercurah kepada keluarga sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dan setia berada di atas jalannya. Dan semoga kita termasuk di antara golongannya yang kelak di yaumil qiyamah atas izin Allah Ta'ala mendapatkan syafaatnya. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita berdoa kepada Allah agar senantiasa kita menyayangi ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian kita berdoa kepada Allah dan memohon kepadanya agar senantiasa diperlihatkan kepada hak itu hak, yang benar itu benar, jelas kebenarannya, dan batil itu batil, jelas kebatilannya. Dan semoga kita diberikan kekuatan untuk mengikuti yang benar dan menjauhi yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. InsyaAllah pada kesempatan kali ini Bapak Ibu akan kita lanjutkan kembali apa yang menjadi kajian kita. Penikah kitab dari Syekh Dr. As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, mengampuni dosa-dosa dia dan mengampuni keluarga dosa keluarga dan kedua orang tuanya. Dan semoga kita juga termasuk di antara pembaca dari karya beliau yang mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang beliau tulis, dan ini menjadi pahala yang mengalir sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kemarin telah sampai pada pembahasan berbuat baik terhadap sesama, terus ringan dalam melakukan kebaikan terhadap sesama. Ringan atau gemar berbuat baik kepada sesama, menebar kebaikan, menebar kebermanfaatan kepada umat, itu termasuk sebab dilapangkannya hati. Karena apa? Menawi wong apik karo tanggane iku berarti ora duwe dendam, boten-boten hasad, boten-boten iri dengki lan srei kalian tanggane. Ya, itu kemungkinan besar kalau orang itu berbuat baik kepada orang lain. Ya, kita berhusnudzon pasti di dalam dirinya tidak memiliki masalah, tidak memiliki perasaan yang tidak baik kepada orang yang dibantu. Dan di antara Bapak Ibu hal-hal yang baik
hal-hal terbaik termasuk kebaikan yang bisa kita hadiahkan kepada orang lain di punika ilmu yang manfaat utawi nasihat-nasihat yang menyentuh hati, peringatan-peringatan yang bisa membuka semangat dalam meningkatkan takwa kepada Allah Ta'ala. Terus panjenengan menawi kok sakit menebar kebaikan berupa ucapan kepada orang lain, panjenengan lakukan. Nggih, wonten kok kancane pas gotong royong mangan nganggo tangan kiwa ngadeg di sawise iki nek iso dikandani nganggo cara biasane, wonten nggih, misalkan iki gandeng kanca besti banget ini ya, kanca cerak banget di nasihati dengan cara apapun sing jenenge besti itu mesti orang bakal tersinggung. Tapi kok kira-kira kaya wong biasanya kalau orang pakai kenal banget, kalau mau menasihati dengan cara yang baik. Adapun temanku juga dengan cara yang baik. Cuma kan kadang nek karo kanca akrab itu kan beda nggih kalau nek karo wong sing ra pati kenal. Nah, ngoten. Misalkan dengan cara masing-masing ya tergantung, tapi tetap disampaikan dengan ucapan yang baik. Nah, itu termasuk kebaikan Bapak Ibu. Kebaikan sekecil itu bisa menghapuskan gundah gulana yang ada di dalam hati. Karena hati yang tertutup rohan, tertutup kerak, tertutup noda, itu adalah hati yang tidak tenang. Karena di antara dampak dosa itu adalah membuat hati gelisah. Kok orang itu ringan dalam berbuat kebaikan kepada orang lain, nah, kegelisahan berarti telah diangkat dalam hatinya. Jadi diresi Pak. Maka dari itu orang yang berbuat baik kepada orang lain itu sebagaimana, apalagi orang yang menyerukan kebaikan kepada orang lain, memerintahkan kepada hal yang baik, itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 114 ini. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'aziman. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Nah, ternyata pahala yang besar itu tidaklah bisa dinominalkan dengan uang, harta ataupun bentuk, ya. Tapi ternyata pahala yang besar, ganjaran Bapak bisa dinilai dengan apa? Ringannya kita dalam berbuat kebaikan, tenangnya hati, lapangnya hati, ya, teguhnya keimanan, ya, pikiran sing boten semrawut, ya, langkah kaki yang ringan dalam kebaikan pun itu termasuk ajaran aziman. Dijauhkan dari kegelisahan-kegelisahan. Saiki apa mestinya nek duwe apa-apa tapi hatinya ora tenang, dino. Apa ora muda asal nambung ini, apa ora kepribadian puyeng niku kayak seperti halnya panjenengan biasa, aku senang banget mie ayam. Panjenengan dipun paringi rezeki berupa mie ayam tapi umumnya loro, Pak. Pripun, Pak? Nah, utawi jenengan seneng banget karo gorengan. Ya, panjenengan wis remen sangat kalau sing jenenge tempe itu jan. Penggorengan ini sontek dhewe. Delalah sariawan, Pak. Ning pangkal lidah, nah itu yang saya rasakan sekarang. Mulai dengan nanti bersyukur Pak, tempe yang panjenengan dahar hari ini adalah tempe yang saya impikan, Pak. Ada semalam tempe itu rasanya rasanya sakit, dan saya berada ternyata nikmat sehat itu luar biasa. Jadi ketika kita makan, Bapak Ibu, bukan berarti orang itu tidak, yang dikatakan tidak mampu untuk memakan, tidak mampu untuk mengonsumsi, itu bukan berarti mereka yang tidak bisa beli atau yang kekurangan secara harta, Pak. Tapi bisa jadi yang dia punya harta tapi tidak bisa memakannya, tidak bisa mengonsumsinya. Jadi panjenengan merasa bahwa luar biasa rezeki duit, tapi jangan apa rezeki berupa daging menawa sesuk meneh musim kurban, nggih. Cobi mungkin sinten kemawon sing ora doyan daging wedhus. Sinten, Pak? Insyaallah Roman sedaya nggih. Roman Mas. Roman sedaya insyaallah. Tapi nek sing jenenge kurban wedhus ya aja njaluk sapi. Santai kok wasiat apa? Warisannya jalur warisan. Bapak
nikmat yang Allah berikan itu berupa kesanggupan itu atau berupa ketenangan hati itu akan menjadi nikmat yang luar biasa. Termasuk kita tetap lancar dalam sholat, dalam bekerja itu luar biasa. Belum diberikan berupa nek rezeki berarti DKI biasanya penghasilan 1 juta sebulan, saya dikaruniakan 10 juta sebulan. Nah, misalkan seperti itu belum tentu sampai ke situ nikmat yang Allah berikan. Tapi diberikan semangat dalam bekerja, kelancaran dalam bekerja walaupun esok awan sore bengi tapi sehat, ya, kasih sempat ngomong putrane, kasih sempat ngejak melaku putune, nyawa putune ngantek kuliah, itu nikmat yang luar biasa. Nah, yang merusak semua itu adalah penyakit hati, Pak. Penyakit hati itu yang menimbulkan, akhirnya nanti menimbulkan penyakit yang bisa merusak diri kita. Ya, penyakit entah penyakit hati atau penyakit fisik. Makanya di antara obat, di antara obat ruqyah, ruqyah menika di antaranya sebelum didongani ora kok kaya wong kesurupan mboten. Didongani mungkin sing dirasake apa? Ketenangan. Nah, nek iso ngrasake ketenangan, itu berarti Pak? Berhasil begini. Karena di antara penyakit kejiwaan itu berasal dari hatinya, yang akhirnya kok akan menimbulkan seperti tanda-tanda penyakit-penyakit kejiwaan, stres, nopo kemauan, mereka bersumber dari hati. Ternyata gula-gula mereka obatnya pun di antaranya untuk mencegah rasa loro hati mereka, Pak? Berbuat baik kepada orang. Nah, mungkin yang harus nanduri hampir yang kantor-kantornya ya bakal menduwe di antara unduan yang saya diberi kok adine ayat dan kayak jaringan nomor 3 itu wasiat yang nomor 3 dia panjenengan kan ganda apa lebih sesabarannya panjenengan sangat tiga mereka sibuk dengan pekerjaan atau ilmu yang bermanfaat. Wa min asbabi dafil qalaq an-nashi an tawadhuril a'sab. Termasuk hal yang dapat mengusir kegundahan yang timbul dari kegamangan jiwa, Bapak Ibu. An tawadhuril a'sab wa istighalul qalb bi ba'dil muqaddarat, yang itu kegamangan gula-gulana yang ada di dalam hati mereka, Bapak Ibu, itu diantara sebab yang bisa menghilangkannya adalah al-istighal bi'amali minal amal, yaitu menyibukkan diri dengan sebuah pekerjaan atau mendalami ilmu yang bermanfaat. Au alima minal ulumi nafi'ah, yaitu menyibukkan diri pada ilmu yang bermanfaat. Fa'innaha telah qalb an istighalihi bidzalikal amr alladhi aqlaqahu. Dengan begitu dia akan melupakan apa yang selama ini membebani dirinya dan yang selama ini membuatnya gelisah. Jadi nopo kemauan Bapak Ibu semua desa biasanya kan kita tuh mencari hal yang bisa untuk melipur. Contohnya apa, Pak? Contohnya apa biasanya? Orang sing angel-angel sih biasanya nek bapak umat mau Pak mainnya di tempat di jalan. Ada sing mancing. Banyak kok garan pancing kayak mancing wes. Cakep, opo khusuk kayak nanti sedulur kerungu. Biasanya kalau nonton itu kan promo nih Bapak, pipitan kali. Kalau kalian putra itu mulai mau mancing nonton itu saja. Kayaknya nikmat kan ya Pak, sedakep, ya, nangkep es teh, nyetel garam pancing, karo udut wah. Kemudian kadang-kadang nontonnya gini goreng malah, rambulan nih begini. Nah, kadang-kadang ya ada yang kopi nih. Kadang-kadang di antara sebab mereka mancing itu Pak, ribut nih kok Pak. Orang mana ada yang seperti itu Pak. Lo gitu kok ribut tapi memang ada, ya. Maka dari itu adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seseorang itu ketika merasakan gula-gulana, merasakan hati yang tidak enak nih di suatu kondisi, maka mereka cenderung pasti itu akan mencari kesibukan yang lain untuk mengalihkan itu.
Ya, walaupun di antaranya juga ada penyakit-penyakit orang-orang sekarang itu ngerti susah malah mungkin susahnya kadarnya cuma tidak begitu parah, tapi malah diperparah dengan pikiran dia sendiri. Overthinking, Pak. Overthinking. Overthinking itu, Pak? Pikiran yang berlebihan, terlalu memikirkan kayak engko. Itu kenapa kemarin kalau dalam arti kesedihan kemarin apa? Kegundahan atas masa yang akan datang itu apa? Alham atau alham. Terus alham. Gundah-gundahan pada akan, tapi sebenarnya belum tentu terjadi, tapi dipikir gitu. Stres. Nah, seperti itu. Ya, ini walaupun ya di antara kita pasti berada pada posisi yang demikian, tapi kita sama-sama belajar bahwa kita itu tidak hidup pada masa lalu dan belum hidup di masa yang akan datang. Maka kita hidup di masa sekarang itu ya yang bisa kita upayakan ya, misalkan kita bisa upayakan kita persiapkan, kita berusaha berikhtiar, berdoa. Itu saja. Kemudian apa yang telah lalu ya kita memohon ampun, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kita hanya bisa memperbaiki dan mempersiapkan apa yang akan datang. Apa yang kita persiapkan pun saja belum tentu kita temui. Maka dari itu Bapak Ibu, penyakit-penyakit hati itu ibarat karat, ya, karat yang ada di menempel pada sebuah besi. Besi itu kan harus kayak Pak, rasa dikapak-kapak, rasa dikeplok, penting karate, dintai wae pirang-pirang sasi ora yo kropos dewi. Sebagaimana kita juga Pak, kalau di dalam hati kita terdapat penyakit-penyakit hati tersebut, itu seperti halnya nanti besi tadi Pak. Saat pokok-pokok besi rasa dikeplok Pak, wis karate engko kropos dewi, tugel dewi, ambruk dewi. Yang menyebabkan bukan orang lain, tapi adalah diri sendiri. Maka setiap hal penyakit-penyakit hati itu kenapa harus dihilangkan? Karena takutnya nanti fungsinya seperti karat itu nanti Pak. Karat-karat yang bisa merusak selain dia menutup selain dia menutup hati dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karat itu nanti akan membuat hati itu rapuh, keimanan itu akan pudar. Jadi ini wis ora percaya tentang takdir, ora percaya Gusti Allah bakal iso memperbaiki, wis ora ene tawakal biasa. Maka Bapak Ibu Allah Ta'ala, maka ketika kita mendapati hal-hal yang memancing kita ke situ, sibukkan pada perkara-perkara yang bermanfaat. Jadi kalau seseorang itu sudah kemudian menentukan pilihan, oh daripada umat wis tak dan ini cak wae-wae iki pakune do nyongat wis tak kudu ambil dadok wis lali masalah sing mau. Nggih. Dalam ono ning kandang nyawangi pitik, wis makan pitik, kowe nopo? Tapi pepete mancing itu kan, tapi nek mancing itu apa nyata lali sholat ya, lali anaknya, lali bojone, anaknya beneran mengatur ke para kalau ada wedhus tanggane, dan wedhus wae itu digulai anak itu, wah, anakku yur ngantus wis bener mulai dhewe, nek wedhusku itu wah kaki-kaki, gimana, terus gimana itu? Boleh banyak pite itu, yuk pitemu yuk. Nek anak itu, mesti benar bisa ngerti cara yang mulai. Nek pite mah pun didol uang banget. Yang bermaksud itu anaknya bisa didol uang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dan di antara kebaikan, tanda kebaikan seorang muslim adalah tanda kebaikan seorang muslim itu apa? Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Kok aku kayaknya pada perkara ini, debat-debat seperti ini tidak menghasilkan manfaat, kok malah aku mau ngedewi, wes tinggal. Ampun dilayani orang, oh cukup malah tahu kalau kita tuh gak nyanda mikir demikian, oleh kami mikir politik malah jeblok dewi. Orang nyanda Pak, kita tuh gak nyanda, tidak bisa berpikir ke atas itu, mungkin di antara kita tuh gak sampai ke sana, tidak punya kapasitas. Jadi asalnya nanti takutnya Pak, takutnya nanti kalau gak kita yang malah
terjebak pada perkara yang tidak bermanfaat, okay? Dan juga ada juga yang mengatakan sesuatu yang tidak memiliki, yang kita tidak tahu ilmunya. Ujung-ujungnya gini, aku mau perkataan yang tidak ada manfaatnya. Ya perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya nanti akan cenderung merusak hati, kan? Nanti akan menjadi kebiasaan agar ngomong mesti ngawur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan. Walakin al-mu'min al-mu'min yamtazu bi imanihi wa ikhlasihi wa ihtisabihi fi ishtighalihi bi dhalika al-'ilm alladhi yata'allamuhu aw yu'allimuhu. Sebab ini Bapak Ibu juga dapat terjadi pada diri seorang beriman. Walakin al-mu'min yamtazu bi imanihi wa ikhlasihi wa ihtisabihi. Ini dapat terjadi pada diri seorang beriman yang beriman atau yang bukan beriman. Pada diri seseorang yang beriman, iman yang kuat atau iman yang rendah itu bisa terjangkit penyakit hati yang menyibukkan dirinya itu pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Akan tetapi seorang beriman memiliki kelebihan karena keikhlasan dan harapan akan pahala dari apa yang menyibukkan dirinya, berupa ilmu yang dipelajari atau yang diajarkan. Jadi orang berilmu itu pasti berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah Ta'ala berfirman, katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui ilmunya, alladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui? Orang yang tahu sama orang yang tidak tahu itu apakah sama? Jawaban yang jelas, pertanyaan yang tidak butuh jawaban, karena pertanyaan itu sudah menunjukkan satu pesan yang pasti, yaitu perbedaan genah bedone wong sing ilmu lan boten ilmu. Ini maksudnya ilmu itu apa? Belajar ilmu syariat. Ditambah seseorang itu tidak hanya belajar, tapi dia juga mengajarkan. Nah sudah pasti Pak, seseorang yang sibuk dengan perkara-perkara itu Pak, wis orang gagas perkara-perkara sini yang arek ngalamune ra sempet Pak. Arek ngalamune ra sempet. Lah bar iki jadwale ning ngono, bar iki engko bar iki jadwale makan pitik, bar iki jadwale napa ngarit, bar iki jadwale ngomong putu, bar iki jadwal. Nah niku nek perlu kesibukan itu kan boten sempet bagaimana melakukan kemaksiatan. Ngoten nggih. Maka dari itu waktu itu ibarat pedang. Nek ora digunakan nggo nebas yo awake dhewe sing ketebas. Dan waktu itu adalah dua mata koin. Kalau kita tidak sibukkan pada perkara yang baik, maka kita akan sibuk pada perkara yang lain. Pilihan yang ngoten. Coba pilihan kita di saat ini, di jam ini itu dua, Pak. Antara kita hadir di majelis ilmu atau kita tidak hadir di majelis ilmu. Nah, perkara nanti kalau kita hadir di majelis ilmu, terus nyicil ayat. Nah, kalau tidak hadir di majelis ilmu, kita harus memikirkan kalau kita sedang tidak hadir di majelis ilmu, kita sedang ngapain? Delalah cuma ngalamun di rumah, ya ampun. Yone iso golek kesibukannya, mungkin nembe ngancani bojone sing matuk, sing perantauan utawi ngancani bojone ngaji, utawi dampingi putrane belajar garap PR, utawi nganterke garwane blonjo lan sampai turute. Jadi seseorang disibukkan pada perkara-perkara yang itu bermanfaat baginya. Yang tentunya yang kita prioritaskan adalah kalau kita memiliki kondisi yang itu kok kosong waktunya, nah segera kita pikirkan mau diisi apa, jangan dibiarkan kosong. Ya, maksudnya dalam saat itu kalau kita bisa rencanakan, gimana jangan rencanakan. Oh ternyata aku pengen istirahat, maka pilihan terbaik kalau kita punya waktu kosong yo istirahat. Sare Pak. Maka guyon-guyonnya kadang-kadang yang sering disampaikan turu-turu itu kolong-kolong bermanfaat Pak. Nah, jangan dibandingin turu karena rasa-rasa dibanding turu tuh gitu Pak. Nah, itu nih Pak. Makanya tidur itu adalah salah satu wasilah mencegah diri dari kemaksiatan. Hidup tidur. Cocok Pak.
Gitu. Wa'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Maka itu tadi Pak, seperti halnya dua mata keping mata uang Pak, yang dimana masing-masing itu kan ada muka yang berbeda. Kita tinggal memilih salah satu di antaranya. Maka orang yang beriman, mereka yang memiliki keikhlasan, keimanan dan ilmu yang mereka pelajari atau yang mereka ajarkan, mereka pasti berbeda dengan orang yang lain. Kita ingin husni Islam iman itar kuhma layani. Dan di antara tanda kebaikan keislaman seseorang itu adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Susah Pak, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat itu susah. Kadang-kadang soal ini kita itu bukan kok susah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kita itu bukan susah karena meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, itu bukan. Tapi kalau kita tidak tahu itu bermanfaat atau tidak, itu kita merasa bahwa setiap perkara yang kita bicarakan itu pasti bermanfaat. Nah, itu susah Pak. Yang susah bukan karena memilah antara baik atau buruk, tapi susahnya sekarang kita melakukan keburukan tapi kita menganggapnya itu kebaikan. Atau kita melakukan hal-hal yang kita senangi, yang kita kira baik tapi belum tentu baik. Kemudian itu susahnya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, yang mengetahui aktivitas kita ya kita sendiri. Yang mengetahui aktivitas kita yang kita lakukan itu kita sendiri. Ini kita bisa timbang baik atau buruk. Kira-kira efeknya apa, bermanfaat atau tidak, itu bisa kita yang bisa menimbang dengan apa mungkin dengan penuh pertimbangan yang baik yang berikut yang akan berilmu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'malu khair alladhi ya'maluhu in kana ibadah fa huwa ibadah wa in kana syughlan dunyawiyyan aw 'adatan dunyawiyatan ashabuhan niyyah as-salihah. Jadi kalau seseorang itu melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau dia melakukan pekerjaan berupa kegiatan-kegiatan kesibukan yang bersifat duniawi, itu dinilai niatnya. Sebagaimana olahraga Pak, olahraga mereka pripun saged bernilai, olahraga mereka mubah dan bahkan akan menjadi ibadah kalau seseorang itu meniatkan sebagai ibadah. Makanya perkataan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, saya lupa lafal Arabnya, saya ngiling-ngiling dari kemarin itu dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau itu mensyarah hadis pertama dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya hadis innamal a'malu binniyat nih Pak. Itu sebuah kalimat yang luar biasa, ya kan? Yang membedakan seorang mukmin, orang yang cerdas dan orang yang mungkin kurang cerdas itu adalah perkara ini. Orang cerdas, orang yang beriman, orang yang berilmu itu amalan kebiasaannya itu akan mengantarkan pada ibadah. Amalan biasa atau amalan kegiatannya saja itu bernilai ibadah. Kalau orang yang kurang cerdas, amalan ibadah itu bisa jadi tidak bernilai sama sekali. Bahasanya itu cuma bergantung pada niat. Orang yang berilmu Pak, makannya, olahraganya, tidurnya, dan perkara-perkara mubah itu saja bisa bernilai ibadah. Saged boten tidur itu menjadi ibadah, itu bisa. Saged boten makan itu menjadi ibadah, bisa. Bahkan doa sebelum makan dan sudah makan itu Pak, itu kalau dibaca sebelum makan, baca basmalah setelah makan, membaca doa setelah makan, itu kan apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Diampuni dosa-dosanya terlalu perkara mangan, bar mangan maos donga diampuni dosanya. Ini bisa menjadi nilai ibadah. Dan makannya orang yang beriman dengan makannya orang yang mungkin tidak begitu beriman kan berbeda. Nek wong kadung ora patrio iman, Pak, mangan yo iro masuk sikat entek, pireng ngucal kaya ngoten nggih. Glegekan yo digas kaya ngoten nggih. Ngombe ke kados ngoten niku, tapi orang yang beriman beda. Makan mulai dengan basmalah, dilihat, dipikirkan, oh sunnah-sunnah Nabi itu. Jadi kan kok dahan mikir sunnah Nabi itu sebuah investasi luar biasa.
Apa itu? Luar biasa Pak. Coba kalau kita makan itu kepikiran sunnah Nabi. Oh, tangan. Jika lombok misalkan kalau tangan kiwong ini ada di tangan. Terus senajan kok pas dicekel tangan kiwong, mangan tempe ini. Terus nek lombok ribu. Tangan kiwong apa dipindah tangan saya? Ribuan kita. Nah ini itu membedakan antara kebiasaan orang yang biasa-biasa saja. Kalau kebiasaan orang yang kan iman, maka dikatakan kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Dari cara makan gorengan saja sudah diketahui. Gitu. Jadi kan bakal terharu. Saya pernah Bapak Ibu di Solo ini dulu pas masa kuliah, ini hal yang sangat saya kenal. Itu ada santri-santri TPA itu Pak. Mereka buyut kok gojek. Kalau sholat itu Pak, saking ini gojek itu mungkin sholat pas anten lagi Pak. Tapi kalau Pak sholat itu guru ngaji itu harus nunggu di belakangnya bawa gebuk. Itu nanti guru ngaji itu nanti sholatnya terakhir Pak. Setelah semuanya selesai sholat nanti dia manggil santri satu nemenin dia sholat. Itu guru ngaji kan terus nonton kudu Pak ditunggu nih karena malam dihitungi 10, 9, kok nek ra ngono Pak, ora kudu Pak. Tapi di santri ini luar biasa secara adab, secara kedisiplinan ilmu. Ya walaupun gojek itu tetap biasa, tapi ketika sholat, ketika ngaji, wah rebutan sofa rebutan si asing setoran, rebutan sing ihtiram ning napa yang sepuh. Jadi ketika setelah selesai sholat, anak-anak ibu lagi bapak-bapak Pak. Lagi sing masak kan bapak era tidak masjid. Bapak iki tak salami sopo bapakku megane masjid. Datang mulih kan kadang. Niku Pak, ada sebuah pelajaran yang ringan dan itu jarang dilakukan oleh di antara kita. Ada salah satu temannya bersin mengucap hamdalah alhamdulillah. Teman-temannya itu sambil ketawa sambil bercanda ya Pak dengan gojekan mereka atau bercanda mereka tuh ada yang tuh yarhamukallah. Wah ini enggak saya dapatkan Pak. Om saya wahai ini diri alhamdulillah ya tak antar bener sing dongake. Apa ya bener nanti kabeh. Kula nek griya Pak. Nek kula antar garwa kula dan ibu mertua kula marang sepuh lan sinten-sinten kula bersih alhamdulillah. Kok ora enek sing nyaut alhamdulillah Pak. Kula singgung Pak. Apa ya dutel dong apa ya. Berarti kan saya ngirim ke sinten ke garwa kula. Oh ya dutel dong ya. Bagaimana ke lalu yarhamukallah itu dibiasakan Pak. Jadi perkara-perkara yang biasa seperti bersin saja bisa menjadi ibadah. Setiap ada nilainya ibadah mereka, setiap ada nilainya pahala mereka ibadah. Itu Pak. Itu yang membedakan. Jadi jangan sampai kok audit bersih cuma sekedar bersih, nggak tahu sunnah bersih sebagaimana. Itu saya pernah menyampaikan sebuah kitab juga Pak, bukunya karya dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Buku Syekh Shalih Al-Utsaimin itu membuat sebuah karangan, bukunya itu kecil Pak, halamannya itu cuma sedikit. Itu ada al-adabul asyarah, al-adabul asyarah, al-adabul asyarah, 10 adab yang wajib atau yang sangat disarankan diketahui oleh seorang muslim. Adab salam, adab bertamu, adab berbicara, adab bersin, adab menguap, adab makan, adab tidur, dan adab-adab yang lain. Ternyata Bapak Ibu, adab-adab itu tidak dibahas secara mendalam jeruk. Itu luar biasa impactnya, efeknya itu luar biasa. Jadi pernah saya membahas hal-hal demikian di sebuah majelis. Saya kira ya, mungkin ini isi dianggap pelajaran belajar sama jamaah. Saya pikirnya seperti itu, tapi ternyata tidak. Jadi ketika saya ketika apa itu ada yang mendoakan, oh berarti ada gunanya ternyata ini. Saya awal-awal ngajar itu dulu seperti itu, karena belum berani ngajar kitab-kitab yang lain. Saya ambil kitab itu. Kemudian tujuan saya adalah mengubah Bapak Ibu, menanamkan hal-hal yang fundamental, yang basic, yang jarang kita ketahui, tapi itu sehari-hari ada. Ada makan kan pasti setiap insan itu dahar gitu. Anda sing buatan dahar lagi. Pasti kan makan. Bagaimana ada makan? Apa efek dari kalau kita makan tidak baca basmalah dan dengan baca basmalah itu apa perbedaannya? Setelah makan baca doa apa?
itu apa perbedaannya. Kemudian sunnah-sunnah di dalam makan yang jarang kita ketahui itu apa. Jadi, itu Bapak Ibu, kalau kita sibukkan diri kita terhadap ilmu yang bermanfaat, perkara-perkara yang kecil yang kita nilai hal-hal biasa itu ternyata ada tuntunannya, dan itu bisa mengantarkan diri kita pada kebaikan. Jadi bukan berarti kita bukan berarti suatu permasalahan itu yang tidak ada dasarnya atau mungkin tidak mengantarkan seseorang pada kebaikan. Bukan seperti itu, tapi orangnya belum punya bekal. Banyak perkara-perkara yang kami sampaikan ternyata itu sangat bermanfaat. Seperti halnya salam, seperti halnya kalau orang-orang kafir itu bagaimana. Secara basic kita tahu, nek mau kafir salam jawabnya waalaikum. Tapi ada dalam hadis yang lain, perkataan-perkataan yang lain, ada yang mengatakan dengan waalaikumsalam. Tapi perkara ini perkara ini jarang diketahui. Ya walaupun kita pakai waalaikumsalam, karena waalaikumsalam kalau bagi orang yang tidak paham nanti Bapak Ibu nanti jadi kebiasaan, nanti kalau tidak tahu syaratnya malah jadi perkara yang perdebatan, jadi kontroversial. Itu pembahasannya ada. Itu kalau dasar dalam kitab, kalau di buku tebelnya itu Pak, itu disyarah dalam buku, kalau judul itu sudah diterjemahkan juga, ensiklopedia Muslim, ensiklopedia Muslim atau ensiklopedia Islam. Itu di situ diatur adab dari bangun tidur sampai tidur. Berarti dari bangun tidur sampai ke aktivitas itu sampai detil. Di situ disampaikan banyak sekali faedah. Nah, saya cari yang versi Arabnya itu ternyata susah, dan banyak di Indonesia dari itu terjemahannya yang diinisiasi juga dari Pustaka Elba, mereka saking Bina Muwahhidin. Kalau nggak salah kami dapat wakaf buku itu di masjid itu dari Bina Muwahhidin. Itu yang menerjemahkan diantaranya penyuntingnya atau yang mengeditnya adalah Ustaz Aidil Haris Hafizullah rahimahullah ta'ala. Beliau sudah meninggal di tahun berapa nih, saya lupa. Beliau adalah mudir atau kepala yayasan Bina Muwahhidin dulu ya, sebelum digantikan oleh putranya. Itu luar biasa buku, salah satu buku itu yang kemudian saya baca kemudian jadi bahasan diskusi bersama teman-teman. Di antaranya kami dulu ketika membahas adab-adab seperti ini Bapak Ibu, itu tujuannya adalah kita menggali sesuatu yang dasar tapi bisa memberikan efek yang luar biasa di masyarakat. Nah, nanti Bapak Ibu kalau panjenengan mengajarkan hal demikian, kita sibukkan dengan perkara baik demikian, selain itu menjadi kebaikan bagi kita, kan kita bisa ajarkan kepada orang lain. Bagaimana disebutkan tadi, ya, sibukkan diri terhadap ilmu yang kita pelajari atau kita menyibukkan diri pada ilmu yang kita ajarkan. Nah, ilmu yang kita ajarkan nanti Bapak Ibu kan nanti masuk ke bagian 2 tadi, menghasilkan ke lapangan dalam hati karena kita telah menebarkan kebaikan. Nanti, terus Bapak Ibu kembali lagi pada perkataan Syekh Shalih Utsaimin, adatnya utawi kebiasaannya orang mukmin itu bisa bernilai sebagai ibadah. Adapun ibadahnya orang yang tidak beriman itu bisa jadi tidak bernilai. Nah, jadi bekerjanya seorang muslim itu kalau bisa menjadi ibadah. Tidurnya pun bisa bernilai ibadah karena ada sunnah-sunnah sebelum tidur. Nanti bangun tidur juga dapat pahala karena ada doa dan sunnah-sunnah ketika bangun tidur. Kata Bapak Ibu ya, maka ingin sampai melontarkan Bapak Ibu, pengapunten ini bagi kalau langsungan ya, karena ada janji. Dan nanti insya Allah kalau nyandak saya tak isaan di tempat di tempat yang saya tuju melalui boten sempat yang mungkin isaan di sekitaran sana. Karena ini sampun janji, tentu saya kalau nyuwun izin kalau tak lajengan kemauan. Kata Bapak Ibu, pengapunten sangat. Buatan sangat mau bersama nanti di sholat isya, insya Allah kita bisa bertemu di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.